Di chapter 52 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan pasukan Raja Asura melawan Raja Harta Surgawi. Apakah di chapter 59 ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 59 ini kita akan melihat kematian Raja Naga Laut Timur yang mengenaskan. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscriber. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Sebelum melanjutkan ke chapternya, di sini saya minta maaf banget sama kalian. Karena durasi video cerita yang saya upload itu ada yang pendek, ada juga yang panjang. Satu chapter video yang saya buat ini, itu saya ambil 2 episode di versi komiknya. Kalau saya ambil 1 episode di komiknya, video saya akan pendek. Tapi kalau saya ambil 3 episode di komiknya, video saya akan terlalu panjang. Jadi, saya ambil pertengahannya aja. Semoga kalian memakluminya ya. Oke, kalau kalian sudah paham, bisa langsung kita mulai aja ceritanya. Scene pun diawali dengan Suma yang pergi melarikan diri dari istana surga. Saat Suma menatap ke arah langit, Suma pun terkejut dan mengatakan, Asura dan dunia langit berperang. Ayahku juga pasti datang. Sebagai Asura, aku tidak punya pilihan. Di sini, Suma langsung mengeluarkan pisaunya. Aku akan ikut berperang bersama Asura. Tiba-tiba, Gautama pun datang dan mengatakan, Hei, jangan sembarangan mengeluarkan pisau. Akan bahaya kalau sampai melukai diri sendiri atau orang lain. Keluar secara diam-diam dan melihat keributan, itu sama sekali tidak sopan. Guru, jangan kesini. Kita adalah musuh, ucap Suma. Apa maksudmu? Saut Gautama. Karena kamu adalah dewa, aku adalah Asura. Ini adalah takdir. Kita adalah musuh, tidak mungkin bersama. Gautama menjelaskan, identitas ini ditentukan oleh kamu sendiri. Pada dasarnya, kamu bebas. Identitas sudah ditakdirkan sejak awal, saut Suma. Kamu mau sependapat dengan Asura yang lain? Apakah kamu sudah lupa dengan apa yang kamu katakan? Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu menjadi petarung? Sambung Gautama. Suma mengatakan bahwa dia akan menjadi Asura yang tidak membunuh sembarangan. Kalau kamu bertemu dengan orang yang lemah, apakah kau akan menindasnya sesuka hatimu? Tanya Gautama. Suma menjawab bahwa dia tidak akan melakukannya dan akan melindungi orang yang lemah. Benarkah kamu tidak seperti Asura yang lain? Ucap Gautama. Gautama juga menambahkan, Suma, sekarang letakkanlah pisaumu dan kita akan kembali ke istana. Dan Suma pun langsung menangis. Suma mengatakan, apa yang bisa kulakukan? Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah makan siang, jawab Gautama. Kemudian mengobati lukamu. Kadang kamu tidak perlu melakukan apapun. Dan hal yang terjadi di dunia juga bukan dikendalikan olehmu. Mendengar kata-kata Gautama, Suma pun langsung menjatuhkan pisaunya. Aku sudah cukup sibuk dan aku juga harus mengurusimu, lanjut Gautama. Sambil bersedih, Suma pun mengatakan maaf pada Gautama. Dan kita pun dialihkan ke Istana Naga. Dan dari Istana Naga, mereka pun mengetahui bahwa pasukan langit sedang berperang dengan Asura. Mereka mengetahui itu dari perubahan warna awan. Ini adalah Raja Naga Laut Timur. Raja Naga mengatakan perang kali ini tidaklah mudah. Sepertinya akan berlangsung sangat lama. Dan Raja Naga Laut Selatan mengatakan ini adalah urusan Istana Langit berperang dengan Asura. Dunia langit sudah terpecah. Sekarang sudah ada 2 jenis langit. Hai saudaraku Laut Selatan, apakah yang kau maksud bayangan gelap? Benar. Urusan dunia langit yang kita bahas bersama Istana Langit sekarang sudah menjadi urusan pihak bayangan gelap. Mereka sungguh sangat tulus, juga terus menanyakannya, dan kita juga perlu harus memberi jawaban untuknya. Sambil berjalan pergi, Raja Naga Laut Timur menjelaskan, masalah ini jangan dibahas lagi. Suku naga tidak mungkin bekerja sama dengan bayangan gelap.
dan Raja Naga Laut Timur pun meninggalkan mereka dan masuk ke dalam. Sebelum Raja Naga Laut masuk ke dalam, tiba-tiba ada yang memanggil. "Hai Raja Naga Laut Timur, pikiranmu sungguh terlalu kolot. Orang yang tidak bisa menerima perubahan era pasti akan mati." Raja Naga Laut Timur pun sontak terkejut dan mengatakan, "Siapa kamu?" Dan serepet. "Dasar tua bangka, kamu sebaiknya jangan menghalangi lagi. Matilah kau." Ternyata yang membunuh itu adalah anak dari Raja Naga Laut Selatan. Dia pun mengatakan, sayang sekali, seorang Raja Naga Laut Timur mati dengan begitu menyakitkan. Itu gara-gara kamu tidak mau bekerja sama. Setelah membunuh, anak Raja Naga Laut Selatan pun mengatakan, "Apakah kamu sudah puas temanku?" Dan Dewa Bayangan Gelap hanya tersenyum, "Hehehe, anjir udah." Dan adik Aksero mendatanginya. Oh iya, Aksero ini adalah raja juga ya. Dia biasa dipanggil Raja Aksero. Tapi Mimin panggilnya Aksero aja ya, biar Mimin terlihat lebih menghormatinya. Hehehe. Di sini adiknya Aksero mengatakan, "Ayah mencarimu." "Oh, Aozeng." Nah, ini Aozeng ini adiknya Aksero. Sepertinya dia sedang tidak enak badan dan dia memintamu untuk menemaninya. Lanjut Aozeng. Di sini Aozeng seperti orang yang mencurigakan. Aksero juga mengatakan, "Kenapa lewat sini? Kita sekarang mau kemana?" "Aku akan mengantarmu ke tempat ayah," jawab Aozeng. Tiba-tiba, krak, terdengar suara tarikan busur panah. Dan di waktu yang bersamaan, Raja Naga Tua sudah wafat. Raja Naga Tua sudah wafat. Warga naga pun sontak langsung kaget. "Apa? Beneran? Cepat kemari." "Kenapa bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tadi pagi aku baru bertemu dengannya." "Raja Naga Tua." Warga pun langsung berlarian menemui Raja Naga Laut Timur. Katanya dibunuh. Dan dengan sok polos, Raja Naga Laut Selatan mengatakan, "Sedih. Ini sedih sekali everybody. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi suku naga. Temanku, Raja Naga Laut Timur, telah dibunuh dengan kejam." Warga pun histeris melihat kejadian ini. Mereka mengatakan, "Raja Naga Tua, kenapa bisa terjadi hal seperti ini di Istana Naga Laut Timur? Hai Raja Naga Laut Selatan, bukannya kamu selalu menemaninya? Siapa yang melakukannya?" "Ini salahku," ucap Raja Naga Laut Selatan. Raja Naga Laut Selatan pun mengatakan, "Aku terlalu ceroboh. Aku melihat anak Raja Naga Tua pulang dan aku tidak waspada saat itu. Tak kusangka Asnou si anak durhaka itu." "Apa? Asnou yang melakukannya? Anak itu baru pulang langsung membuat keributan." "Hah? Asnou? Ini sungguh sebuah penghinaan bagi suku naga. Tidak tahu bertobat, sekarang dia membunuh Raja Naga. Aku sebagai orang luar juga tidak sanggup melihatnya. Kita harus membalas dendam untuk Raja Naga," sahut Raja Naga Gunung Putih. "Suku naga sungguh sial mempunyai anak durhaka seperti ini," ucap Raja Naga Gunung Hitam. "Tidak peduli dimanapun juga harus menemukan anak sialan ini," ucap Raja Naga Dataran Tinggi. "Meski harus mempertaruhkan nyawa juga tidak masalah," ucap Raja Naga Kolam Giok. Anjir, ini ngapa Raja Naga semua sih? Aduh, jadi bingung menyebutnya, jadi keblit-keblit coy. Raja Naga Laut Selatan mengatakan, Raja Naga Laut Timur dihormati seluruh suku naga. Semua Raja Naga di sini bisa bantu mengadilkannya. Masyarakat yang berduka, aku dan Raja Naga Tua adalah teman baik. Aku pasti akan membantu menangkap pelakunya. Karena dendam kalian adalah dendamku juga. Aku tahu kalian sekarang sangat marah. Merasa ingin membalas dendam untuk Raja Naga Tua. "Benar, bunuh Asnou," sahut warga naga. Raja Naga Laut Selatan juga menambahkan, "Tapi kita memiliki urusan yang lebih penting lagi. Kita harus bersatu. Terpisah akan membuat kita lemah. Asalkan kita bersatu, maka kita akan kuat. Asalkan Laut Timur, Laut Selatan, dan 3.000 suku naga lainnya bersatu, maka tidak akan terjadi hal yang menyedihkan seperti ini lagi. Bersatu di bawah kekuasaan Laut Selatan. Jadi harus mendengarkan perintahmu," sahut Aksero. "Ah, itu Raja Aksero," ucap warga. Aksero juga menambahkan, "Hai Raja Naga Laut Selatan, tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu kan yang membunuh ayah, dan kamu berencana untuk membunuhku juga.
kemudian membiarkan Aozeng naik tahta dan menjadi bonekamu. Sayangnya prajurit yang kamu utus kurang kuat dan kamu selalu meremehkanku. Aksero, ucap Raja Naga Selatan yang terkejut. Tembak dan serepet. Semuanya pun langsung rata di ultimate oleh Aksero. Aksero, damage-nya bener-bener gak ada obat coy. Aksero langsung menangkap Aozeng. Dengan ketakutan, Aozeng mengatakan, "Ah, kakak, ampun, lepaskan aku. Aku cuma diperintahkan orang. Siapa yang menyuruhmu membunuhku?" Tanya Aksero. "Raja Naga Laut Selatan," jawab Aozeng. "Dia bekerja sama dengan bayangan gelap. Dia memaksaku membuat seperti ini. Mereka sudah membunuh ayah." Dari mata Aksero, di sini sepertinya Aksero pun terlihat sangat marah. Raja Naga Laut Selatan rupanya. Dan si Shinji season 4 chapter 59 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Hehehe. Pasti masih penasaran kan sama kemarahan Raja Aksero. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.